Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Iya, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pagi hari ini, mohon ketua kelasnya Eugene, tolong nak pimpin berdoa dulu untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Silakan nak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana anak-anak setelah jam istirahat? Sudah kenyangkah kalian? Sudah, Pak. Sudah siap belum? Sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita? Sudah, Pak. Siap, Pak. Iya, baik anak-anak. Sebelum itu Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Bagaimana ketua Semuanya kelas izin hadir? Oh iya, baik, terima kasih. Nah, anak-anak, Bapak tetap mengingatkan ya, tetap jaga kondisi kesehatan anak-anak, karena hari-hari ini, minggu-minggu ini sering sekali hujan, ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan juga tetap semangat belajar. Oke, baik, anak-anak, Bapak juga mengingatkan, tolong untuk kelas-kelasnya, lantai di kolong meja juga tetap dibersihkan ya anak-anak, tidak ada sampah yang menumpuk, jajan-jajan minuman ya, snack-snacknya bukan dibuang di kolong meja ya sampahnya anak-anak ya, silahkan dibuang di tong sampah. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran dari ketimpangan sosial. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan juga karakteristik ketimpangan sosial. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ya, apa saja faktor penyebab dan juga jenis-jenis ketimpangan sosial. Nah, untuk itu, Bapak akan menampilkan dulu tayangan video ya. Mohon kalian simak dulu ya, anak-anak. Nanti setelah itu silahkan kalian memberikan tanggapan atau pendapat atau pertanyaan terkait ilustrasi dari video berikut. Ini adalah kisah Rini dan Rina. Rini terlahir dari keluarga serba ada. Sebaliknya, Rina terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga Rina tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan perkotaan, sedangkan keluarga Rini tinggal di daerah ibu kota yang serba ada. Kesenjangan antara mereka semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Rini dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Rina tidak, dia hanya tinggal di rumah. Rini sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik di kotanya. Rina tamat sekolah hingga sekolah dasar. Namun, karena tingginya biaya sekolah dan transportasi, Rina tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Rini berhasil menjadi akuntan dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Rina yang hanya lulus sekolah dasar harus ikhlas dengan pekerjaannya sekarang sebagai pedagang dengan penghasilan yang kecil, tidak pasti, serta perlindungan yang minim. Dari kisah Rini dan Rina yang menggambarkan kondisi kontradiktif inilah yang dinamakan ketimpangan sosial. Sudahkah kalian menyimak secara singkat terkait video yang ini anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi di video ini tadi ada dua anak. Siapa tadi namanya, Nak? Ada yang tahu? Rini dan Saya, Pak. Rini dan Rani. Rini Oke. dan Rini dan Rini dan Rina. Rini dan Rina. Ya. Baru sekilas ini ya, tadi melihat di tayangannya sudah lupa. Rini, Rana, Rina ya, Rini dan Rina. Oke, baik, terima kasih responnya ya. Nah, jadi dari dua contoh ilustrasi ada dua anak dengan kondisi yang berbeda. Apanya tadi yang berbeda, Nak? Dalam hal apa? Ada yang bisa memberikan pendapat?
Coba Bapak tunjuk. Ika, coba nak. Kira-kira tadi Rini dan Rina Iya, Pak. tadi perbedaannya dalam hal apa ya nak? Tempat tinggal kalau nggak salah, Pak. Oke, baik. Dari tempat tinggal. Terima kasih. Coba bagaimana dengan Elis? Coba nak. Kira-kira Rini dan Rina ini bedanya tadi dalam hal apa ya? Iya, betul. Dalam hal pendidikan. Bapak sudah memposting materi kita hari ini. Nah, anak-anak, dari materi ini harapan Bapak nanti kita bisa menjelaskan ya kalian terutama satu persatu apa saja faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Nah, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu, anak-anak ya. Kita ada 3 kelompok ya, anak-anak. Bapak akan tentukan untuk kelompok satunya itu ada Apri, ada Dia, ada Eugene, ya, dan juga Heni. Kemudian untuk kelompok 2-nya itu ada Agatha, ada Alvin, ada Eka. Kemudian yang terakhir tadi ada Eni, ada Ika, dan adakah yang belum Bapak sebutkan anak-anak? Yang masih belum nanti ada di Ibu Elis. Oke, Elis ya. Ya, silakan nanti bergabung di kelompok 3 ya nak ya. Oke, nah untuk itu Bapak akan tampilkan kembali di Google Classroom ini. Bapak sudah memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak coba kalian buka HP-nya, kalian buka Google Classroom. Nah, di situ ada postingan LKPD ini ya nak ya, yang Bapak share. Nah, karena di sini sifatnya berkelompok, harapan Bapak kalian semua bisa melakukan pekerjaan ini secara bersama-sama ya. Bapak ulang kembali ya, ini tadi tujuan pembelajarannya, kemudian kalian menganalisis masalah sosial yang didapat sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak sudah menyiapkan di lembar LKPD di Google Slide ini. Untuk komponen penilaiannya tadi ada 5 ya anak-anak. Nah, kemudian silakan masing-masing kelompok ya, kelompok 1 membahas tentang ketimpangan di bidang pendidikan, kelompok 2 ketimpangan dalam aspek ekonomi, dan yang kelompok 3 ketimpangan dalam masalah kependudukan. Untuk masing-masing kelompok, untuk instruksinya atau langkah-langkah pengerjaannya, ini jelas tidak anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, Bisa, baik. Bapak. Ya, di halaman berikutnya ini lembar untuk kelompok 1 anak-anak. Nah, nanti kelompok 1 silahkan diklik tambahkan judul. Kalian tadi dapatnya ketimpangan sosial masalahnya tentang apa? Nanti diketik di sini ya. Kemudian tambahkan teks, mungkin faktor penyebab ketimpangannya apa? Nanti silahkan ditulis hasil analisis diskusi kelompok kalian ya. Kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi masalah ekonomi, silahkan tambahkan judulnya di sini. Kemudian tambahkan teks, faktor penyebab ekonomi ketimpangan sosial itu apa sih nak ya. Kemudian yang berikutnya di kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi masalah kependudukan, silahkan diklik. Oke, Bapak cek dulu anak-anak, adakah yang sudah membuka di layarnya masing-masing? Di kelompok 1 ini kalian klik dulu nak linknya. Nanti kalau diklik linknya nanti akan mengarahkan kepada materinya nak. Nah jadi di sini, waduh ada iklannya ya, mohon maaf. Nah jadi di sini ya ada ilustrasi terkait dengan bentuk ketimpangan dari segi pendidikan. Nah kira-kira kenapa sih ini kemudian faktor penyebabnya apa? Nah kalian diskusikan dulu nak. Ini untuk yang kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ini diklik linknya ini nak ya dalam aspek ekonomi. Nah nanti akan tertampil. Jadi ini kalian harus membaca terlebih dahulu materinya apa sih ya. Ekonomi ini kaitannya dengan ketimpangan sosial. Begitu juga dengan yang di kelompok 3 nak. Nah ini masalah kependudukan. Ya. Apa faktor penyebab masalah kependudukan itu? Nah, sampai di sini untuk artikel masing-masing kelompok bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kita mulai dulu. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 3.
dikurang 2. Berapa, Nak? Satu. Iya, kelompok 1 tampil pertama. Silahkan. Diah dan kawan-kawan, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya terkait masalah pendidikan? Yuk, silakan. Faktor penyebab penyimpangan di bidang pendidikan itu karena ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai anggota keluarganya atau anak-anaknya untuk sekolah lebih tinggi, Pak. Saya tambahkan Oke, ya. baik. Ya, silakan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial di bidang pendidikan itu yang pertama adalah kualitas lingkungan sekolah, lalu kesempatan, yang ketiga adalah kualitas lulusan dan fasilitas pendidikan seperti rasio guru dan siswa serta kualitas guru. Sudah Pak? Oke, baik. Ada lagi atau cukup, Nak? Iya, oke, baik. Terima kasih. Oke, coba Bapak ingin minta tanggapan dari kelompok 3, kelompoknya Eni. Kira-kira ada tanggapan tidak, Nak? Ada pertanyaan atau ada sanggahan terkait hasil diskusi dari kelompok Dia dan juga tadi oleh Afri tadi terkait faktor penyebab ketimpangan di bidang pendidikan, Nak? Cukup, Bapak. Mungkin Bapak ditambahi dengan setuju? fasilitas, setuju. Mungkin hanya ditambahi dengan Oke, baik. bangunan sekolah, Pak. Iya, siap. Iya, betul. Iya, oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 ya, Dia dan Afri. Afri kelompok 1 apa kelompok 2 ini? Sangat kompetitif sekali ini ya. Ingin dapat nilai tinggi terus ini ya. Oke, bagus. Semangat berprestasi harus dijunjung tinggi ya, Nak ya. Oke, kita lanjut ke tadi kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 3 ditambah 0. Siapa yang tampil, Nak? Saya Pak. Ya, kelompok 3, Ika, silahkan. Tadi kami kelompok Sampaikan. 3 membahas tentang ketimpangan di bidang kependudukan. Salah satu faktor Iya. penyebabnya terjadi ketimpangan di bidang pendidikan yaitu karena pembangunan yang tidak merata, sehingga terjadi suatu Oke. ketimpangan. Dan itu bisa sangat terlihat jelas ketika adanya pembangunan pabrik contohnya, yang mana tanpa dia memikirkan masyarakat yang ada di sekitarnya, maka masyarakat yang ada di sekitar yang akan mendapatkan dampaknya dari pembangunan tersebut. Mungkin seperti itu Pak pendapat kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ika. Sangat kritis sekali ya. Coba Bapak ingin minta tanggapan dari kelompok 2. Apakah setuju dari yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa masalah kependudukan tadi terkait dengan pembangunan? Kira-kira setuju atau ada tanggapan yang lain dari kelompok 2? Coba Afi dan kawan-kawan, yuk. Setuju, Pak. Oke, Setuju, ada yang Pak. setuju ya, Nak ya? Oke, baik. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya, bagaimana dengan kondisi yang ada di sekolah atau di kelas kita, Nak? Bagaimana kaitannya dengan ketimpangan dari segi pendidikan? Apakah fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di kelas kita ini sudah cukup? Sudah mendukung? Bagaimana, Nak? Ada yang belum, Pak. Sudah ada yang mendukung, ada yang belum. Ada yang mendukung, ada yang belum. Kemudian kalau kita lihat yang ada di daerah tempat tinggal kita, Nak, masalah kependudukan, selain tadi yang disampaikan oleh kelompok 3, ya, masalah pembangunannya. Bagaimana dengan jumlah penduduknya yang semakin tahun semakin bertambah? Apakah ini juga akan memunculkan isu ketimpangan atau masalah sosial juga, Nak? Iya, Pak. Muncul masalah sosial, Oke. Pak. Lalu bagaimana dengan aspek ekonominya, Nak? Lalu Iya bagaimana Pak, dengan juga aspek berpengaruh ekonominya? Pak dengan aspek ekonominya. Anak-anak ya, Bapak akan tampilkan kembali untuk materinya ya, bahwa faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial ini dari satu sektor ke sektor yang lain ini juga saling mempengaruhi ya, baik dari segi pendidikan, baik dari segi ekonomi ya,
dan juga ke sektor bidang-bidang yang lain. Nah, di sini tadi di awal Bapak sudah menampilkan Nak, ya, perbedaan sumber daya alam, kondisi geografis, ya, faktor globalisasi. Nah, yang materi sudah kita pelajari sebelumnya, ini juga masih saling berhubungan, Nak, ya. Nah, jadi kita harus bersyukur, beruntung dengan apa yang ada, ya, apa yang sudah kita miliki, baik fasilitas yang ada di sekolah, baik. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial secara umum, ya. Nah, di sini ada juga berikutnya kaitannya dengan ketidaksiapan menerima perubahan, ya. Segala sesuatunya semakin berkembang, semakin mengalami modernisasi, selalu mengalami perubahan, ada yang pro, ada yang kontra. Begitu juga Nak dengan fenomena ketimpangan sosial. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan ini ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif, ya. Kemudian tadi yang kedua, kebijakan pembangunan yang kurang tepat, ya. Ini juga mempengaruhi, ya, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, untuk memahami, ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, anak-anak, ya, kita akan lanjutkan dengan kuis. Siap anak-anak untuk mengerjakan kuis? Siap, Pak. Ada yang sudah pernah mengerjakan soal kuisis belum? Belum. Belum Pak Fadri. Ya, oke. Mau coba. Ini Bapak akan siapkan dulu ya untuk kode aksesnya. Ayo anak-anak silahkan disiapkan dulu handphonenya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Jawabannya salah. Elis, oke, sip. Ayo, yang belum mana ini? Salah. Salah. Oh, ini banyak yang tangtung ini salah-salah. Ini bagaimana ini, Nak? Nanti kita lihat di akhir ya. Nanti kita lihat di akhir nanti. Oke, sementara di sini Eni memimpin ya, sementara di sini ya. Untuk dia, Elis dan Ejin ini belum bisa ya mengakses soalnya, Nak, atau gimana ini? Saya sudah mengakses, tapi membacanya lama Pak saya, Pak. Membacanya lama, oke, baik. Berarti nanti untuk dia harus perlu berarti lagi, Nak, ya, terkait dengan cara menjawab dengan cepat ya. Iya, Pak. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan soal? Oke, Eni yang pertama. Waduh, ini sudah tersalip ini Eni dengan Afri. Afri posisi pertama ini ya. Bagaimana? Sudah selesai semua ini? Asik ya Pak. Asik ya Pak pembelajarannya, jadi tegang karena ada waktunya. Masih 0. Ya, oke. Ini Bapak akhiri dulu ya. Kita lihat siapa peringkat pertamanya. Oke, atas nama Afri. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay! Hadiahnya apa, Pak? Bapak penasaran loh, peringkat kedua ini tukang galon ini siapa, Nak? Orangnya, Nak? Hah? Ini ngasih namanya ini aneh-aneh ini ya. Nah, jadi anak-anak dengan kita belajar menggunakan teknologi juga memberikan manfaat yang positif ya, tetapi juga kita tidak meninggalkan pembelajaran yang konvensional ya, menggunakan papan tulis, menggunakan karton dan lain sebagainya. Jadi sesekali kita kombinasikan seperti itu, Nak, ya, supaya kegiatan pembelajaran kita ini tidak monoton seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, anak-anak, Bapak mau tanya dulu dong, apa sih hambatan atau kesulitan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silahkan, ada yang menyampaikan pendapat, Nak. Kira-kira dengan belajar materi sosiologi hari ini, ketimpangan sosial bagaimana ya?
Seru banget, Pak. Saya bisa tahu ternyata di luar sana lebih banyak orang miskin dibandingkan orang kaya. Ternyata di luar sana lebih banyak sekolah yang tidak layak daripada yang layak. Iya. Nah, berarti bagaimana sikap kita harus apa, Nak? Kalau melihat adanya perbedaan seperti itu, bagaimana respon kita? Kita harus Kita responnya harus saling bagaimana, Nak, membantu, terkait Pak. dengan eh, Harus iya, berempati, betul dia. Bapak. Harus empati, betul. Nah, jadi kita jangan mentang-mentang sekarang ini posisi kita atau kondisi kita dengan fasilitas yang sudah cukup, tetapi kita tidak memperhatikan teman-teman atau kelompok yang lain. Kita juga harus menunjukkan rasa empati, ya, bersyukur dan toleransi. Oke, baik anak-anak, terkait materi pelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan bersama-sama apa saja sih materi faktor penyebab sosial yang kalian ketahui hari ini, Nak? Coba Eni, pendapatnya, Nak. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu pahami terkait materi kita hari ini, Nak? Coba disimpulkan, Nak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ketimpangan sosial, dengan faktor ketimpangan itu bisa berasal dari blank. Apa tadi? Aku lupa. Dia, coba tuh dia, tolong aku, dia lupa aku dia. Faktor Ini ketimpangan tadi. Ayo pendidikan. dibantu dia. Iya, lupa aku dia. Oke, gimana dia? Mau bantu menambahkan? Kita belajar apa tadi hari ini, Nak? Kalau dari kelompok saya tadi itu kita belajar soal ketimpangan sosial di bidang pendidikan, Pak. Ternyata Pendidikan. Ya. ya karena fasilitasnya mungkin yang kurang atau gurunya yang kurang kurang profesional seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa ya, nanti kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita untuk besok di pertemuan selanjutnya, maksud Bapak, terkait dengan materi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nanti kita akan lebih spesifik lagi, Nak. Kita akan belajar lebih detail lagi ya, apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kalau tadi pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Kira-kira ada bentuk ketimpangan sosial yang apa lagi ya? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, monggo Eugene silahkan dipimpin berdoa dulu, Nak. Baik teman-teman, karena kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sekali lagi Bapak ucapkan sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan Sampai selanjutnya. jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh. Fadli. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Fadli.